Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Iti. Sekarang masih di pelajaran IPS, lanjut dari subtema sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, materi hari ini yaitu tentang lembaga-lembaga sosial. Oke, kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana berinteraksi dengan orang lain, sekarang adalah tentang lembaga-lembaga sosial yang dimulai dari pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. Sistem norma tersebut meliputi gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan sanksi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri lembaga sosial. 1. Lembaga sosial merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan. 3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai. 4. Lembaga sosial mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. 5. Lembaga sosial memiliki lembaga-lembaga atau simbol sebagai ciri khasnya. 6. Lembaga sosial mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. 7. Lembaga sosial merupakan cara bertindak yang mengikat. Klasifikasi lembaga sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu lembaga sosial berdasarkan orientasi nilai. 1. Lembaga sosial dasar yang bersifat dasar atau utama dan harus ada dalam kehidupan masyarakat, bertujuan untuk memelihara serta mempertahankan tata tertib masyarakat. 2. Lembaga sosial subsidiar merupakan lembaga sekunder. Lembaga yang termasuk kelompok ini adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hiburan, olahraga, dan pariwisata. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan perkembangan. 1. Lembaga sosial tidak sengaja. Lembaga sosial ini tumbuh secara tidak sengaja dan berkembang dari adat istiadat dalam masyarakat, misalnya lembaga keluarga. 2. Lembaga sosial disengaja. Lembaga ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya lembaga pendidikan, perdagangan, dan perbankan. Yang ketiga, lembaga sosial berdasarkan persebaran. 1. Lembaga sosial umum. Lembaga ini dikenal, diakui, dan diterima oleh sebagian masyarakat dan dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Lembaga sosial khusus. Lembaga ini hanya terbatas pada kelompok tertentu, contoh lembaga agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keempat, lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. 1. Lembaga sosial yang disahkan atau diterima. Lembaga sosial yang disahkan merupakan lembaga yang dapat diterima oleh masyarakat, misalnya lembaga sekolah dan aturan dalam perusahaan. 2. Lembaga yang tidak diterima. Lembaga yang tidak diterima oleh masyarakat, misalnya tindakan para penjahat, pemeras, dan rentenir. Dan yang kelima, lembaga sosial berdasarkan fungsi. 1. Lembaga yang berlaku. Lembaga ini berfungsi menghimpun tata cara yang diperlakukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 2. Lembaga yang mengontrol, bertujuan mengawasi atau mengontrol adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga itu sendiri. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kelompok atau masyarakatnya. Pada saat berinteraksi sosial tersebut, manusia memiliki keinginan agar pergaulan itu berlangsung dengan tertib dan teratur. Oleh karena itu, manusia membutuhkan semacam aturan-aturan atau norma yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Proses pembentukan aturan-aturan atau norma-norma menjadi interaksi sosial itu melalui dua tahap.
disebut proses kelembagaan atau disebut juga institusionalisasi. Pada proses pelembagaan ini, sebuah aturan atau norma harus melalui 4 tingkatan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu cara, yang kedua kebiasaan, 3 tata kelakuan, dan 4 adat istiadat. Yang kedua yaitu melalui proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses pelembagaan yang sudah meresap dalam jiwa anggota masyarakat. Alhamdulillah teman-teman, materi tentang lembaga sosial sudah selesai. Sampai sini kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, yuk kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.